Baik, selamat pagi untuk kita semua. Nama saya Irenius Yohanes Tahu, kelas C, NIM 19120044. Sini saya akan mereview UTS saya, dan saya akan analisis sebuah sistem Android, aplikasi Android. Di sini saya akan mereview tentang sebuah handphone Android. Pertama-tama saya masuk pada hasil kerja saya. Dan ini adalah hasil kerja saya. Ada UTS komputasi bergerak, berbicara soal handphone. Ada banyak jenis sistem operasi yang digunakan, mulai dari terlalu seperti Java dan Symbian, Windows Phone, BlackBerry Use, sampai Android dan sebagai sistem operasi yang paling banyak digunakan. Halt on Apple User. Kali ini kami akan memaparkan mengapa sistem operasi Android lebih unggul dibanding iOS. Simak penjelasan sebagai berikut ya teman-teman. Sini adalah gambarnya. Memiliki 2 miliar pengguna aktif di dunia pada sistem Android. Per Mei 2017, Google mengumumkan secara resmi bahwa ada lebih dari 2 miliar pengguna aktif Android di seluruh dunia. Konon yang berhujung tahun 2018 jumlah melejit hingga 31 miliar pengguna aktif, jumlah yang dipastikan terus meningkat dari waktu ke waktu. Sementara jika berbicara soal market share, Android menguasai sekitar 72,27% market share di seluruh dunia dan mengisikan 22,74% untuk iOS di Indonesia. Android dipastikan lebih unggul. Dalam Star Counter menyebut bahwa Android menguasai 93,32% market share dan mengisahkan 5,52% untuk iOS. Sini yang kedua, banyak tipe smartphone yang bisa dipilih. Ini banyak tipe smartphone yang bisa dipilih. Ada bermacam-macam smartphone. Sini karena sistem operasi Android berbasis open source, maka iOS ini bisa diadaptasi oleh berbagai merek smartphone. Pilihan yang tersedia pun lebih banyak, mulai dari Samsung, Oppo, Vivo, HTC, LG, Xiaomi, dan lain sebagainya. Selain itu, smartphone Android dijual dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan smartphone keluaran Apple. Pilihan yang beragam dan harga yang terjangkau menjadi alasan sebagai untuk memilih Android. Kemudahan lainnya, jika sesuatu saat Android kita rusak, tak perlu khawatir karena ada banyak pilihan tempat untuk memperbaiki. Subpen lebih mudah dicari dan biaya servis rata-rata lebih terjangkau. Sini ada bisa di custom sesuai keinginan. Ini Recalport mode. Pernah dengar istilah oprek Android? Istilah ini bisa terjemahkan sebagai cara kita melakukan kustomisasi terhadap Android, seperti melakukan root, flashing, custom, reverse, dan lain sebagainya. Keunggulan ini karena sistem operasi Android yang berbasis open source, sehingga kita bisa bebas melakukan kustomisasi sebagai yang diinginkan. Namun, pasti kita punya ilmu yang memenuhi sebelum melakukan oprek pada Android, karena jika ingin membayarkan handphone itu sendiri, misalnya risiko kehilangan data handphone ini, error, dan kaprot bahwa bisa mati total, VJI, sebenarnya kita pun bisa melakukan kustomisasi di Apple dengan jailbreak, namun kurang populer dan terintegrasi otomatis dengan layanan Google.
Lanjut membaca artikel 2, bingung. Dan Google pun banyak dua macam perangkat Android berinteraksi secara otomatis dengan layanan Google. Apalagi kian hari semakin banyak yang digunakan dari Google untuk menunjang sehari-hari seperti Gmail, seperti email, Google Maps, Google Drive, Google Chrome, Google Dokumen, dan lain sebagainya. Tentu saja layanan Google bisa diakses di iOS, namun tingkat integrasinya tidak sama dengan HP berbasis Android karena Android merupakan sistem operasi yang berkembang oleh Google. Tak heran bila layanan Google bekerja lebih baik di Android. Sini lebih banyak aplikasi game gratis di Android. Ini adalah macam-macam aplikasi game gratis. Ada beberapa banyak aplikasi dalam Google Play Store. Dalam statistik menyebut bahwa hingga Maret 2019 ada sekitar 2,6 juta aplikasi di dalam, sementara App Store mengusulkan dengan total 1,8 juta aplikasi, yang membuat App Store menjadi toko aplikasi virtual terbesar kedua di dunia. Di urutan selanjutnya terdapat Windows Store, Amazon Store, dan BlackBerry World dengan jumlah yang tak diidentifikasi. Tak hanya diunggulkan segi jumlah, Google Play Store pun juga diunggulkan karena menyediakan berbagai aplikasi yang gratis dan terbayar. Ini adalah sistem operasi yang dipenuhi oleh cepat. Android akan segera dirilis penelitian yang membuat sebab banyak figur menarik langkah lebih depan karena sistem operasi yang menjadi selangkah lebih depan terus-menerus diperbarui, dikembangkan, dan kelemahan Android akan cepat ditangani oleh tim pengembangan dan selalu mengusulkan sesuatu yang baru, ungkap laman Android Authority. Selain itu, proses perkembangan Android memang lebih baik. Buktinya Android lebih dahulu mengadopsi dan mengembangkan teknologi pembaca sidik jari, pemindahan retina, dan tampilan lainnya. Sini adalah aksesoris Android. Aksesoris pendukung Android tidak mahal. Ini adalah sudah ada yang menggambar berapa uang yang kamu keluarkan untuk membeli sebuah iPhone dengan jack 3,5 mm. Harga tersedia mulai dari di bawah 100.000 sampai 300.000 saja. Cukup terjangkau kan? Namun dengan ponsel Apple, kamu membutuhkan Android untuk mendengarkan musik dan banderol dengan harga yang cukup. Price layak, yakni antara 2,2 juta hingga 2,5 juta. Hal ini yang sama terjadi dengan cangkir Android yang digunakan USB tipe Universe yang compatible untuk sebagian besar HP Android, namun Apple memilih menjadi eksklusif dengan menggunakan tipe USB yang berbeda sehingga tak jarang pengguna Apple akan kesulitan untuk meminjam charger, apalagi terlupa membawa charger miliknya sendiri. Nah, itulah 7 keunggulan smartphone Android dibandingkan dengan Apple. Kalau kamu tim Android dan tim Apple nih, dan beralih dari Android, dan sekarang kita akan beralih dari Android ke iPhone, iPad, atau iPod Touch. Siap mentransfer ke iOS? Unduh aplikasi pindah ke iOS guna mendapatkan bantuan untuk beralih dari perangkat Android ke iPhone, iPad, dan iPod Touch baru Anda. Sini ada gambar iOS-nya. Ini ada
Jika Anda tidak dapat menggunakan Google Play Store mencari pindah iOS ke iOS, maka ini adalah pindah dari Android pindah ke iOS. Lanjut, sebelum mulai di perangkat Android pastikan WiFi menyala, colokkan perangkat iOS baru di perangkat Android ke daya, pastikan konten yang dipindahkan termasuk konten dalam kartu microSD internet eksternal akan muat di perangkat iOS baru. Jika Anda ingin memindahkan penanda Chrome, perbarui Chrome ke versi terbaru di perangkat Android. Untuk pindah dari data Android, saat menyatu perangkat iOS baru, cari layar aplikasi data yang letuk pindahnya dari perangkat setelah menyelesaikan. Dan inilah adalah aplikasi data. Membuka aplikasi pindah ke iOS. Di perangkat Android, buka aplikasi pindah ke iOS dan ketuk lanjutan baca syarat dan ketentuan yang muncul. Untuk melanjutkan, ketuk setuju dan ketuk berikutnya sudut kanan yang di layar atas kode Anda. Masukkan kode ini ke perangkat Android Anda, misalnya kode 123456. Gunakan kode, masukkan kode perangkat Android, lalu tunggu hingga layar mentransfer muncul. Memilih konten yang menggunakan perangkat Android, pilih konten yang ingin mentransfer berikutnya. Kemudian meskipun Anda bahwa proses setelah menyelesaikan, jangan menggunakan hingga beberapa kali muncul ke iOS. Menyatu perangkat iOS. Jika memerlukan bantuan saat melakukan transfer, sini kita akan membahas cara yang berikut. Cara iOS dan iPadOS mengoptimalkan penyimpanan. Jika penyimpanan di perangkat menipis, perangkat akan mengosongkan ruang secara otomatis saat menginstal aplikasi. Memperbarui iOS atau iPadOS, mengunduh musik, merekam video, dan lainnya. Untuk menyediakan penyimpanan yang lebih banyak, perangkat dapat menghapus beberapa item seperti musik dan video yang di stream, file cloud drive, dan komponen aplikasi yang tidak diperlukan. Perangkat juga menghapus file sementara dan menginstal cache di perangkatnya. Namun perangkat Anda hanya menghapus item yang dapat diunduh kembali atau yang sudah diperlukan, seperti gambar ini adalah HP iPhone. Ini adalah penyimpanan datanya hampir penuh. Dan menggunakan perangkat untuk memeriksa penyimpanan, buka peraturan untuk menyimpan perangkat. Perangkat Anda dapat melihat daftar rekomendasi untuk mengoptimalkan penyimpanan perangkat yang diikuti dengan daftar aplikasi yang diinstal dan jumlah penyimpanan yang digunakan oleh setiap aplikasi, ketuk nama aplikasi, dan informasi lengkapnya mengenai penyimpanannya. Data cache dan data sementara mungkin tidak dihitung sebagai pengguna. Dalam tampilan detail, Anda dapat harus instalisasi aplikasi dan mengusung penyimpanan yang digunakan, tetapi tetap menyimpan dokumen data, hapus aplikasi yang juga terkait. Inilah kategori konten yang digunakan pada perangkat Anda dibagi menjadi kategori berikut: aplikasi yang terinstall dan kontennya, serta konten yang disimpan direktur di iPhone dan iPad, iPhone Tools, di aplikasi file dan unduhan Safari, foto-foto dan video yang disimpan di aplikasi foto, media musik, video project, dan nada dering, gambar album, dan meme suara, dan email dan lampiran, apel buku dan PDF, dan aplikasi buku, pesan-pesan, dan lampiran. Dan ini adalah sebuah penyimpanan data yang tersimpan. Ini penyimpanan data iPhone dan perangkat lunak iOS. Dia memakai perangkat lunak 14.4.1. Berikutnya adalah daftar jenis konten yang tercakup dalam jenis. Ini kita sudah membahas, pasti dengar sendiri ya teman-teman.
Ini adalah atur iPhone baru, cara menggunakan mulai cepat dan nyalakan perangkat baru dengan perangkat lama. Layar mulai cepat akan memunculkan perangkat lama dan menawarkan pilihan untuk menggunakan ID Apple guna mengatur perangkat baru. Pastikan ID Apple tersebut adalah Apple yang ingin digunakan, lalu ketuk apabila diminta masukkan kode sandi perangkat lama di perangkat baru. Ikuti ilustri untuk mengatur Face ID untuk Touch ID di perangkat baru Anda. Apabila diminta masukkan kata sandi di Apple Anda di perangkat yang baru, jika memiliki lebih dari satu perangkat, Anda mungkin juga perlu memasukkan kode sandi dan perangkat tersebut. Perangkat baru yang ditawarkan mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat yang lain akan memulihkan aplikasi data yang mengatur dari cadangan Apple terbaru Anda. Anda juga dapat mengatur pilihan lainnya untuk memulihkan dari cadangan komputer. Setelah memilih cadangan, untuk mendapatkan memilih untuk memindahkan beberapa pengaturan terkait lokasi privasi Apple atau Play dan Share. Dan yang ketujuh, jika Anda memilih Apple Watch dan tidak akan mengatur iPhone baru Anda juga akan ditanya apakah ingin mentransfer data dan pengaturan Apple Watch, mentransfer data dari satu iPhone atau iPad ke lainnya secara langsung. Jika iPhone atau iPad Anda saat ini menggunakan iOS 12,4 atau versi yang lebih baru atau Windows 13,4, Anda dapat menggunakan mengimplementasi antar perangkat untuk mentransfer data secara langsung dari perangkat lama Anda ke perangkat yang baru. Anda dapat melakukan secara nirkabel dan perangkat menggunakan kabel. Dan ini adalah cara transfer data. Mungkin pembahasan saya sampai di sini. Selamat siang teman-teman. Pembahasan saya sampai di sini. Selamat siang teman-teman. Terima kasih untuk menonton video saya. Sekian dan terima kasih.